Whoop, no, I don't want no scrub. Scrubbies, they gotta get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. Scrubbies, they gotta get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. Yes, masih balik lagi bersama kita bertiga ya. Dan aku masih punya banyak banget pertanyaan yang tertahan nih. Sikat Apa ya? tuh? Aku tuh mau dikeluarin pertanyaannya. Ah, kamu mau dikeluarin? Iya, karena kan kalau yang ditahan gak enak, Jar. Oh iya bener juga, hembuskan aja langsung. Iya dong, di sini kan mau curcol gimana sih? Diempet-empet tuh nggak enak. Sorry, Lebih gimana? baik- Gimana? Kalau diempet-empet tuh nggak enak. Oh, Lebih baik Tondo. Ternyata artis internasional tahu bahasa Di- empet ya. apa sih? Ditahan. Ditahan. Keluarin aja, hembuskan. Tarik Daripada daripada ditahan, mending Jadi unek-unek dikeluarin. ya. Nah, unek-uneknya Akhirnya dikeluarin sakit. semua, curhat. Oh, Makanya udah. Makanya diundang di acara ini biar dia curhat makanya nih. ada curcol kuy, itulah tujuan kita untuk meluapkan di hati ini. Wow, make it rain. Pertanyaannya kita lanjutkan. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tadi kan masih banyak banget nih pertanyaannya soal latih ya. Jadi ternyata pada saat recording proses recording lagu Latih itu tuh banyak banget kenangannya ya. Fun fact-nya mungkin Sarah bisa ceritain. Jadi waktu itu kita tuh take record 2 kali. Pertama aku nggak dapet feel-nya, nggak tahu kenapa aku nggak ngerasa ya. Terus kayak belum nyampe ke belum nyampe ke hati gitu kan. Akhirnya di take kedua ada vokal directornya kan. Yuk kita konseling yuk, paling nggak 30 menit. Oh oke, kita konseling, kita ceritain. Terus dia nanya, apa sih kesulitan kamu di lagu, buat bawain lagu Latih ini? Aku cerita, jadi gini Kak, aku tuh, ini adalah momen yang benar-benar aku tunggu selama 2 tahun. Dan aku tuh takut banget aku ngerusak, nanti ngerusak lagu mereka saat recording. Dan aku belum dapat penjiwaannya Kak, gitu. Aku cerita ke dia, akhirnya dia ngomong sama aku, Sarah, kamu nyanyi, kamu percaya sama dirimu sendiri aja. Coba deh kamu nyanyi sama lampu deh. Coba kamu ngomong sama lampu ini tapi sambil pakai lirik Latih. Tidak, aku cobain. Nah itu bagus. Sarah masalah nyanyi, kalau seumpamanya kamu salah atau false masih bisa diedit. Ini kan recording. Digituin, jadi disemangatin aku. Terima kasih Kak Undari, I love you so much. Terus dia bilang untuk penjiwaan ya udah itu Sarah coba aja menempatkan diri Sarah di lagu ini. Luapin semua emosi Sarah di lagu ini gitu. Ya udah, akhirnya dicoba. Emang bener dicoba. Pas di bagian itu, di bagian yang refnya, itu aku nangis. Beneran nangis karena kebawa gitu. Karena aku kayak apa ya? Aku ngebawa adalah kayak problematika zaman dulu gitu, terus aku bawa ke sekarang hingga aku dapat penjiwaannya gitu. Terus aku juga gimana ya, memang sebagai musisi itu meskipun kita nggak pernah dalam hubungan yang seperti ini, kita harus menempatkan diri kayak seolah-olah kita tuh lagi di hubungan yang seperti ini gitu kan. Ya udah, jadi aku pura-puranya aku korbannya nih di toxic relationship ini gitu. Akhirnya aku nyanyi, nangis beneran. Karena ngerasain gitu ya. Karena aku ngerasain pesannya nyampe gitu. Terus kayak ini loh yang selama ini aku yang selama ini aku impikan itu. Ini momennya sekarang. Tapi gitu. pernah ngerasain nggak sendiri Sarah toxic relationship? Alhamdulillah nggak pernah sih. Mungkin pernah, tapi aku nggak pernah. Mungkin aku nggak sadar gitu kali ya.
Tapi alhamdulillah nggak pernah sampai kayak yang pukul-pukulan gitu, nggak ada. Padahal kalau misalnya toxic relationship menurut aku nggak harus selalu fisik, melalui verbal juga bisa. Verbal. Kamu nggak boleh pakai baju ini ya, karena aku nggak suka, itu termasuk, ya kan? Ya. Atau kamu nggak boleh posting tanpa aku ya, itu termasuk. Sarah pernah kayak gitu hubungannya dulu? Mungkin dulu pernah ya. Atau disuruh Sarah jadi feminim, itu juga bisa. Oh kan? iya benar. Pertama mungkin di awal ini ya, awal banget aku pacaran. Jadi kayak dia tuh gimana ya? Ini ya dominan ya. Dominan. Dia dominan banget dan aku ya iya aja karena di saat itu aku tuh masih umur 19 tahun kan, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Jadi ya iya aja. Tapi kok ujung-ujungnya Malah nyakitin. malah nyakitin dan dia sering banget main di belakang Main sama di- cewek. Oh, gitu. Mungkin dia sometimes gitu. Kadang cowok-cowok tuh nggak ngebolehin sesuatu, misalnya kayak nggak boleh, kamu jangan kayak gini tuh, karena dia takut mungkin kehilangan. Atau satu sisi lain jeleknya adalah dia melakukan itu gitu loh. Dikejar dosa sendiri Nah, gitu itu maksudnya. dia. Iya. Tapi yang salah kan menurut Sarah tuh mungkin buat Sarahnya nggak apa-apa pada saat itu buat kebaikannya dia mungkin, tapi Sarahnya ngerasa tapi kok aku udah turutin kamu kok masih main di belakangku gitu mungkin ya. Bahkan itu 2 kali seumur hidup terjadi hal yang sama kayak gitu. Udah dibuang jauh-jauh orang itu. Jauh-jauh, udah lu jauh-jauh, jangan dekat-dekat gua. Wes pergi yo kalau kata orang Jawa tuh gitu. Ngaleo, aku ra butuh kowe, ngaleo ake. Oke, nah Sarah mungkin nanti bisa ini ya kasih saran ya, karena aku mau tayangin video ini dari pemirsa yang udah kirim videonya melalui Instagram kita di @curcolkuijaktv ya Betul. Fajar. Langsung aja yuk kita lihat. Halo semuanya, nama gue Fauzan. Di sini gue mau cerita soal hubungan gue yang katanya toksik buat pacar gue. Dan jujur gue juga udah capek disebut sebagai cowok yang toksik, karena sebenarnya gue juga begini karena cewek gue nya sendiri. Gimana enggak, selama pacaran kurang dari 1 tahun, dia pernah selingkuh 4 kali. 3 kali ketahuan di chat, 1 kali dia pernah jujur jalan sama cowok lain waktu kita berantem. Mulai dari situ gue jadi posesif, gue pegang semua sosial media yang dia punya, gue pegang emailnya, gue pegang WhatsApp-nya, tapi tetap dia pernah ketahuan selingkuh lagi sama cowok lain. Di situ gue udah nggak pernah percaya lagi sama omongan dia. Sampai akhirnya dia kemarin minta putus karena suatu masalah. Kita lagi video callan, di situ posisinya kita emang habis berantem. Dia bilang dia mau ngambil masker tapi nggak balik-balik di video call lama sampai akhirnya video callnya mati. Gue curiga kenapa mati. Terus gue teleponin, gak diangkat-angkat. Gue chat, gak dibalas-balas. Sampai akhirnya gue marah-marah karena bilang gue diblok sama dia. Tapi 5 menit kemudian dia baru balas lagi, katanya wifi-nya mati. Tapi gue tetap gak percaya karena gue percaya pasti itu gara-gara kita habis selesai berantem, jadi dia bisa chat sama cowok sana sini lagi. Akhirnya dia mutusin gue, dan jujur meskipun dia sering bohong atau masih suka kesana kesini, gue nggak mau putus sama dia karena gue masih sayang dan masih butuh dia. Jadi gue nggak tahu harus kayak gimana lagi. Oke Sarah, sarannya? Gimana tuh? Diselingkuhin sering banget, bahkan sampai 4 kali dan masih memaafkan. Memang sih kadang dalam hubungan tuh kayak kita ini udah terlanjur sayang, kayak udah sayang banget gitu. Meskipun dia berbuat kesalahan, kita tetap maafin. Terus kayak entah kenapa ya, kayak satu feeling itu kayak dia kan bilang aku kayak nggak mau mutusin dia karena aku masih sayang sama dia. Itu loh feeling yang aku nggak pernah
paham kenapa, apa yang bikin aku bertahan sama dia, padahal udah jelas-jelas dia itu nyelingkuhin aku 4 kali, udah sering bohongin aku, udah sering ini, tapi kenapa aku nggak bisa ngelepasin nih? Itu yang sampai sekarang aku nggak paham. Tapi karena hubungan seperti ini, saran dari aku sih ya mending dilepas aja, karena hubungan seperti ini menurutku nggak sehat. Nggak sehat sama sekali buat fisik, buat otak, karena kita bakal kepikiran terus, apalagi Menguras energi ya. apalagi selingkuh ini sudah termasuk apa ya, udah termasuk kebiasaan loh, udah watak loh, Habit jadi. udah iya jadi habits, kecuali dia sendiri yang mau berubah. Jadi mending udah cari yang aja. baru, semoga dapat yang lebih yang mendapat Lebih baik. yang Lebih baik. lebih baik. Oke, nice banget Sarah sarannya ya. Semoga bisa dilakukan buat sobat curcol tadi. Dan abis yang satu ini kita ngebahas soal fakta cewek dan cowok. Jangan kemana-mana, tetap di Curcol Kuy. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan, keluarin aja. Ceritakan, jangan ditahan.